Nah, ini kita mulai dari ayat 38 sampai 43. Untuk mencari fiil. Nah, di ayat 8 ini agak cukup panjang ya di bagian ini. Tapi ketika kita baca qul nahbitu minha jami'a, nah alhamdulillah di situ ada tanda waqaf jim. Jadi kita bisa mengikuti standar waqaf yang ada di mushafnya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke ayat berikutnya fa imma. Nah, dari fa imma sampai akhir ini kan kita nggak menemukan tanda waqaf. Nah, maka kita mencari sesuai dengan yang kita sudah pelajari dari ilmu sorofnya mencari bagian fi'il. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fama tabi'a hudai. Misalnya nafas kita pendek, cuman sampai di situ. Nah, ini kan berarti kita harus cari mana fi'ilnya. Nah, yang hudaya itu bukan fi'il. Kenapa? Karena kalau kita hitung dulu hurufnya dari hudaya ini, H itu kan huruf pertama, dal huruf kedua, alif huruf ketiga, ya huruf keempat. Jadi ini ada 4 huruf nih, hudaya. Ada 4 huruf. Nah, kita coba cari rumus yang 4 huruf di dalam wazan-wazan ilmu sorof. Nah, kita mulai dulu dari fi'il mujarad yang 4 huruf atau rubai. Kan rumusnya fa'lala. Fa-nya huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, lam huruf ketiganya fathah, dan huruf keempatnya fathah. Fa'lala. Nah, hudaya ini kan nggak cocok nih kalau kita bandingkan dengan sisi harokatnya. Hudaya huruf pertamanya dhammah. Sedangkan fa'lala huruf pertamanya fathah. Berarti bukan masuk ke rumus fa'lala. Nah, tinggal sisa 3 lagi nih yang hurufnya 4. Fi'il mazid, sulasi yang 1 huruf, yang ketambahan 1 huruf. Ada wazan af'ala, ada wazan fa'ala, ada wazan fa'ala. Ada 3 kan? Fa'ala, kemudian af'ala, dan juga uh, fa'ala, af'ala, dan fa'ala. Ini yang ada bukunya bisa dilihat di bab-bab yang di bagian wazan ya. Nah, di situ kalau kita perhatikan af'ala atau fa'ala atau fa'ala semuanya dimulai dari fathah. Nggak cocok nih berarti dengan hudaya. Nah, itu sebabnya kenapa hudaya ini nggak termasuk dalam kategori fi'il. Karena harokatnya nggak cocok dengan rumus-rumus yang ada. Baik di yang mujarrad ataupun yang mazid. Nah, kemudian kita mundur ke belakang di hudaya ada tabi'ah. Nah, tabi'ah kalau kita hitung hurufnya kan ada 3. Tabi'ah. Nah, kemudian kalau 3 huruf berarti kita harus lihat wazan-wazan atau rumus-rumus yang ada di fi'il mujarrad 3 huruf atau sulasi. Nah, kita akan temui di antara wazan yang sulasi itu ada fa'ila. Fa'ila, fathah, kasroh, fathah. Tabi'a, fathah, kasroh, fathah. Cocok nih. Berarti tabi'a itu adalah fi'il. Nah, kita bisa mulai di tabi'a. Tapi, karena sebelumnya ada faman, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kadang fi'il itu ada temannya. Nah, faman ini jadi temannya nih. Jadi nggak boleh kita pisahkan dengan tabi'ah. Makanya kita mulai dari fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Atau misalnya nafas kita pendek banget. Cuman bisa sampai alaihim. Fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Cuman bisa di situ nih. Nah, kita bisa langsung lanjut ke walahum yahzanun. Kenapa? Karena yahzanun itu fi'il. Kemudian hum dan wala itu temennya. Berarti kita bisa mulai dari situ. Walahum yahzanun. Itu kalau memang nafas kita benar-benar pendek ya. Alternatifnya seperti itu. Jadi kita lihat huruf-hurufnya. Nah, jadi yang paling penting dalam menganalisa apakah dia itu fi'il atau isim, kita pertama kan hitung dulu hurufnya. Nah, kayak hudaya, kita hitung dulu hudaya itu ada 4 huruf. Nah, setelah kita hitung hurufnya, kita lihat harokatnya. Harokatnya apa aja nih? Oh, ternyata kalau hudaya, harokatnya diawali dengan dhammah. Sedangkan
rumus yang ada di fi'il mujarad dan mazid tidak ada yang diawali dengan dhammah. Berarti hudaya bukan termasuk yang bagian fi'il. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya di ayat 39. Tapi tadi alhamdulillah sih sampai ke tanda waqaf yang an-nar. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak kuat walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, misalnya ada yang nafasnya pendek sekali, pas di bagian biayatina itu kan panjang. Biayatina ada alif setelahnya ketemu hamzah. Berarti terjadi nih mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini kan harus dibaca 4 sampai 5. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaik. Nah, kalau misalnya kita nggak kuat, kita bisa berhenti di biayatina atau di kata ulaik. Di yang mana kita sampainya. Tapi walaupun kita berhenti di biayatina atau ulaik, tidak perlu mengulang ke wakazzabu. Tapi kalau misalnya kita bisa agak kuat nafasnya, afdolnya kita mulai dari wakazzabu. Dari wakazzabu biayatina ulaika ashabun nar. Tapi kalau ternyata nafas kita nggak kuat, ya berarti kita mulai dari alternatif ulaika ashabun nar. Dari situ aja. Nah, hum fiha khalidun. Itu agak pendek. Nah, kemudian yang ini ayat 40 juga agak panjang ya. Lagi kalau kita lihat tanda wakofnya ada di hampir selesai ayatnya. Bi'ahdikum. Nah, gimana kalau misalnya nafasnya pendek? Nah, kita seperti biasa, kita wakaf di mana aja dulu untuk sekarang. Karena kita kan masih praktek di level dasar, berarti kita bisa wakaf di mana aja dulu. Tapi bagian mulainya, nah itu yang harus kita perhatikan di poin fiilnya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Atau misalnya bisa kuatnya sampai wa'aufu. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa'aufu. Seperti tadi yang benar. Nah, baik berhenti di alaikum atau berhenti di wa'aufu, nah kita kan akan memulai lagi dengan fi'il. Nah, fi'il terdekat sebenarnya ada di wa'aufu. Jadi nggak perlu ke an'amtu. Karena an'amtu jaraknya agak jauh dibandingkan dengan yang wa'aufu. Jadi kita langsung lanjut aja ke fi'il terdekat. Wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, seperti itu. Wa iya ya farhabun. Nah, di sini juga di ayat 41 juga sama. Tanda wakofnya agak cukup panjang. Kafirim bih. Jadi kita cari tempat-tempat yang memang bisa kita wakaf dulu sesuai kemampuan kita. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Misalnya nafas kita cuma cukup sampai di situ. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang, fiilnya kan ada di anzaltu, kejauhan. Sedangkan setelah ma'akum ada takunu. Nah, takunu lihat belakangnya ada waw dan alif. Berarti dia fiil madhi. Nah, takunu ini berarti adalah fiil. Nah, karena ada wa dan la, wala itu temannya, berarti kita mulai dari wala. Jadi tidak perlu mengulang dari anzaltu karena kejauhan. Wala takunu awwala kafirim bih. Kita ikutin tanda wakafnya di situ sholat. Kemudian kita langsung lanjut wala tashtaru. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, seperti itu. Nah, silakan dicocokkan ya. Mana fiil-fiil yang kita kemarin kerjakan dan tulis di catatannya masing-masing. Atau nanti bisa sambil menyimak rekamannya. Ini untuk pembahasan di tugasnya kita rekam nih. Kemudian ayat 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ini kan untuk sebagian orang pendek. Tapi kalau sebagian lain yang punya nafas pendek, mungkin nggak cukup nafasnya, nggak kuat. Nah, bisa kita potong wala talbisul haqqo bil batili wa taktumu.
Misalnya dia cuma sampai di situ, wataktumu. Nah, ketika dia wakaf di wataktumu, mulainya kan kita harus nyari di fiil. Nah, sedangkan kata setelah taktumu itu al-haqqo. Al-haqqo lihat ada alif lam. Kalau alif lam berarti isim. Nah, kita nggak mulai dari isim dulu. Kita cari di fiil. Nah, karena taktumu yang tadi kita jadikan tempat wakaf adalah fiil, maka kita mulai dari taktumu. Nah, tapi kan di depannya ada waw. Nah, waw ini kan temannya. Berarti kita mulai dari kata wataktumu. Jangan dihilangkan wawnya, ya. Jangan ditinggalkan temannya, kita pakai temannya. Jadi jangan taktumul haqqo, tapi wataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Seperti itu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, kalau di sini banyak nih fiilnya. Kalau misalnya kita cuman bisa sampai wa aqimus salata wa atuz zakah, nah ini langsung lanjut aja warka'u ma'ar raki'in. Langsung lanjut di fiil warka'u ma'ar raki'in. Nah, seperti itu. Praktik mencari fiil dalam waqaf ibtida dasar kita sebagaimana yang kita sudah pelajari dari dasar-dasar ilmu sharaf. Kita cari, kita boleh dulu untuk wakaf di mana aja untuk sekarang, tapi ketika mulai kita cari di bagian fiil. Nah, cara mencari fiilnya, kita hitung dulu hurufnya, kemudian kalau kita sudah tahu jumlah hurufnya ada berapa, nah kita lihat harokat yang ada di huruf tersebut. Kalau ternyata harokatnya cocok dengan wazan atau rumus yang ada di ilmu sorof bagian fiil, nah berarti kita masukkan ke rumus tersebut. Seperti itu, Wallahu a'lam. Nah, sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ustadz, Bu Iva boleh bertanya, Ustadz? Ya, Ibu silakan. Ya, baik Ustadz. Terkait dengan temannya Ustadz ya, teman fiil yang bisa diikutkan Ustadz. Itu ada batasannya nggak Ustadz? Kalau tadi kita baca dari paman tabi'ah itu kan ada dua ya Ustadz ya. Fa dan man ya Ustadz ya. Ya. Bisa diikutkan. Ha. Itu ada batasan nggak Tat? Sampai berapa teman yang di sebelumnya itu? Atau kita lihat kalau kita nggak paham artinya gitu misalnya nggak mengerti artinya itu biasanya batasannya sampai berapa Tat? Itu yang pertama Hmm. Ustadz. Ya, Boleh dua Ustadz? boleh silakan. Ya. Yang kedua Ustadz, dari yang kita kerjakan itu Ustadz, ada di sini beberapa yang eh, huruf-huruf fiilnya itu ada yang terdiri dari ini huruf ya, ini ya Ustadz ya ilat ya mad ya Ustadz ya. Itu belum dipelajarin ya Ustadz ya. Yang mana tuh, Bu? Di ayat mana? Misalnya kalimat aufu gitu ya. Kan ada wawunya di tengah tuh Ustadz. Kemudian mana taba misalnya yang sebelumnya Ustadz tuh. Itu ada huruf-huruf yang huruf mad atau huruf apa tambahannya tapi tambahannya itu huruf mad gitu Ustadz. Itu belum dipelajarin Ustadz ya. Kita masih yang yang sohi-sohi aja Ustadz ya. Yang Ini salim ya. tambahannya yang di depan apa di yang belakang maksudnya? Di tengah. Saya melihatnya waktu takunu juga itu. Ustadz kan ada waw tuh di tengah ya. Oh, waw dan alifnya ya maksudnya ya? Iya, gitu. Huruf-huruf Oh iya. tambahan, huruf ilatnya Ustadz. Itu ya karena kita mungkin masih awam, jadi apa agak bingung ketika menentukan ini masuknya mazid atau mujarrad gitu Ustadz. Emang belum dijelasin ya Pak Ustadz ya untuk masalah tambahan Oke, huruf itu. kita jawab yang pertama dulu. Ya, baik Ustadz. Syukur. Nah, yang pertama itu batasnya berapa? Batasnya biasanya ada di dua. Ya. Karena batasnya biasanya si teman dari fiil ini ketemunya di huruf sambung. Kayak kayak ayat 37 38 fama tabi'a. Nah, fa di sini tuh jadi huruf sambung. Nah, kemudian man itu huruf sambungnya juga. Jadi kita masukkan dua kata, dua huruf fama tabi'a hudaya. Atau bisa lebih dari itu kalau ternyata huruf atau kata sambungnya ada beberapa lagi. Jadi nanti sambil berjalannya pembelajaran kita akan lihat bentuk-bentuk tambahan lainnya.
Kalau yang kita temukan sekarang itu ada kadang satu, kadang juga dua, dan seterusnya. Jelas untuk yang ini Bu Iva? Oh iya Ustadz, Mikrofonnya jelas, Bu? punten. Ya, Jelas Ustadz. oke. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya, yang kayak takunu, saya tulis di sini, takunu. Nah, yang Bu Iva Putus-putus Ustadz. Masih ada nggak suaranya Ustadz? Nggak ada Oh, suaranya. emang nggak ada ya? Kirain saya aja. Nggak ada. Ah, oke. mohon maaf terpental nih. Iya Ustadz. Tadi terakhir sampai mana ya? Yang kalimat takunu Ustadz. Takunu. Takunu ya. Oke, sebentar saya iniin dulu papan tulisnya. Nah, yang takunu juga aufu atau misalnya di ayat 39 kafaru, intinya huruf-huruf belakangnya ada waw dan alif. Oke, sebentar sambil saya tulis. Nah, takunu kemudian aufu dan kafaru. Nah, ini semua sebenarnya sudah kita pelajari di hari Ahad. Di hari Ahad kan di jam 9 apa jam 8 ya? Pokoknya yang pagi deh, hari Ahad itu kita Iya belajar Ustadz. ilmu Bu Iva sorof. nggak belum Nah, masuk. di ilmu sorof itu kita praktek bagian ini. Mencari dan melihat juga menganalisa kalau fiil berubah ke domir yang huwa atau huma atau hum, kemudian hiya, huma, hunna, itu perubahannya apa aja yang akan terjadi. Kalau fiil mudhari, apa aja juga yang akan terjadi. Nah, itu kita pelajarinnya di hari Ahad, Bu Iva. Nanti kalau mau masuk grupnya bisa minta ke Umu Zaid, insya Allah dimasukkan. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Afwan. Kalau yang ini Ustadz, punten. Di ayat sebelumnya misalkan Ustadz di 37 itu kan ada kalimat fataba, taba berarti itu Ustadz ada tambahan yang huruf ilatnya itu di kalimat ta dan alif itu Ustadz. Kalau yang di ujung itu kan memang ini ya Ustadz menentukan domir ya seperti takunu itu menentukan domir antum gitu Ustadz ya. Kafaru juga begitu ya Ustadz ya. Iya, kafaru Ah, itu apa perubahan pada domir. Cuman yang saya Kalau taba itu mm, domirnya tetap huwa. Nah, itu saya tambahan-tambahan huruf ilat yang di apa di fiil itu fa ain lam fiilnya itu terkadang kan ada yang enggak apa ya kayak selamat hurufnya tuh pas gitu Ustadz. Fa-nya gitu. Tapi ini ada huruf ilat gitu Ustadz. Kadang-kadang gitu. Jadi misalnya kalimat di kemarin tuh di fatalako itu kan ada ya tuh di belakang tuh Tat. Nah, itu Iya. yang uh, uh, memang belum dijelasin sama Ustadz ya untuk yang apa yang tidak salim ya Ustadz berarti ya yang tidak hurufnya itu yang memang ada kemasukan huruf ilat gitu Ustadz. Apa Nah, saya yang yang jalan? bagian perubahan di akhir kayak fatalako itu kan bentuknya kayak kayak waw, kayak ya, Mm-mm, maaf. mm-mm, Nah, itu dipelajari di bab domir. Karena talako ini ketika berubah jadi apa jadi domir huma atau jadi hum, maka sama kayak rumus takunu, talaku, ketambahan waw dan alif. mm-mm. Tapi kalau yang sifatnya taba, di mana di tengahnya ada alif, nah itu yang belum dipelajari. Oh iya, berarti benar saya nggak ketinggalan deh, Ustadz ya. Iya, Maksudnya yang untuk ketinggalan masalah yang di akhirnya aja. ya. Oke, baik Ustadz. Ya, udah paham Ustadz. Insya Allah nanti sampai ya Hmm. Ustadz ya. Insya Untuk Allah ya. yang soalnya
saya baca-baca itu kan selain yang sahih itu kan ada yang mudhoaf, misal, ajwab gitu Ustaz, yang nakis gitu-gitu. Belum paham itu. Berarti nanti akan dipelajari Ustaz ya. Iya, tapi di hari Ahad ya. Kalau di hari Oh Senin tuh iya, Pak. kita lebih ke praktik. Oh iya, baik-baik Ustaz. Jam 9 ya Ustaz ya. Iya, iya ada antara itu deh. Jam 8 Oh ke jam iya. 9 Ya gitu. nanti saya minta sama Om Zaidnya minta dimasukin. Walaupun Jam mungkin 9. Mustami juga nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas sempat. Ustadz boleh tanya, Iya, Ibu, silakan. eh, tadi kalau nggak salah yang di wala takunu itu tadi Ustadz ngomong kalau nggak salah fiil madi ya. Saya Mhm. bikin fiil mudore. Itu apa? Ayat berapa nih? Yang ayat di 41. Yang Ayat 41 ah, sebentar. wa aminu bima anzalna musaddiqal lima ma'akum wala takunu. Nah, takunya wala tadi kan ikut kalau mau baca kan Oh harus iya, dari iya. belakangnya. Iya, Mm-mm. Afan. Ini fiil mudhari, Afan. Modere, iya udah saya soal bikin fiil modore. Tadi Ustadz bilang fiil madi. Oke, makasih Iya, Ustadz. Masya Nah, ada Allah. Jazakillah Ibu untuk diingatkan. Iya, makasih Ustadz. Ya, Afan. Ya, itu ya takunu fiil mudhari ya. Depannya Iya, ada ta, belakangnya ada iya. waw dan alif. Oh, iya. Sama itu tadi wala taru juga ya, fiil mudore Iya, aku. tasdaru juga sama. Depannya ta, belakangnya waw dan alif. Iya, iya. Iya. Satu lagi yang fiil amr ini bener nggak ya? Yang Yang terakhir. mana tuh? Fat wa iya ya fattakun. Yang terakhirnya Ah ya, jadi betul. Itu fiil amr. oke. Alhamdulillah Ustaz. Syukron Ustaz. Afan. Masya Allah. Bu Mimbar udah jauh nih. Enggak juga kan tadi katanya fiil-fiil dicari ya udah kalau fiil mudhari kan di belakangnya tuh ada ta gitu kan. Nah, baru ingat tapi belum belum semuanya pokoknya ingat di belakangnya aja tasrifnya itu. Iya, Iya. seperti itu. Ingat belakangnya aja, patokan. Iya, iya. Ya, makasih Ustaz. Iya, Afan. Alhamdulillah. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut di ayat 44 ya, sampai 48. Nah, silakan cari di bagian fiil mananya, kita bisa waqaf, dan juga bisa berhenti. Maaf, bisa berhenti dan memulai lagi di bagian mana. Dicari di bagian fiil-fiilnya. Dan lihat juga temannya ya. Kalau kita belum terlalu paham tentang teman atau kata sambungnya, dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambil jelaskan. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf Waalaikumsalam. sampai berapa Ustaz? Sampai akhir ayat Ibu, akhir halaman 48. Baik, makasih Ustaz. Baik. Syukran.